Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali rekan-rekan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan coba mengupas satu hal yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita akan mengubah sesuatu yang penting ya, yang menjadi kebutuhan pokok di dalam sebuah negeri, sebuah negara, menurut cara pandang Islam. Nah, menurut cara pandang ekonomi syariah, bagaimana Islam itu mempunyai mekanisme yang sangat luar biasa, sangat bagus, sangat bisa kita teladani ya, di masa kontemporer ini pun, bagaimana Islam mampu menjawab kebutuhan pokok yang harusnya berada di tengah-tengah keluarga dan lain sebagainya. Baik, kita akan baca literaturnya bagaimana Islam menjamin kebutuhan pokok di dalam negaranya. Ya. Baik, alhamdulillah. Rekan-rekan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan video ini. Nah, ini ada cara Islam menjamin kesediaan pangan, bagaimana makanan itu dijamin keberadaannya oleh negara menurut cara pandang Islam. Baik, kita lihat bahwa Indonesia ini dengan tanah pertanian yang subur dan luas seharusnya menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Namun sayang kita lihat potensi tersebut tidak dimanfaatkan baik oleh pemerintah. Bahkan hampir setiap tahun ya Indonesia ini terpaksa impor beras gitu dari negara lain seperti Thailand maupun Vietnam gitu. Nah, situasi ini semakin buruk pada masa musim kering ya pada akhir tahun 2003 misalnya ya. Ini dipicu oleh fenomena El Nino atau musim kemarau panjang ya. Ini akibatnya apa? Penurunan bahkan mundurnya produksi beras gitu ya. Produksi beras secara drastis gitu. Nah, dari sisi produksi sektor pertanian pangan, ini khususnya produksi padi ini menghadapi tantangan yang cukup besar. Ini mengurangi daya tarik petani untuk mengembangkan usahanya, gitu ya. Karena tantangannya sangat besar, maka para petani tidak tertarik gitu untuk menanam padi. Ini menurut survei BPS ya, struktur ongkos usaha tanam padi ini 2017 mengungkapkan bahwa komposisi pengeluaran petani padi terbesar adalah biaya tenaga kerjanya, yaitu hampir 50%, ya 48,95%. Kemudian sewa lahannya 26%. Oh ya, pupuknya 9,4%, pestisida 4,3%, dan juga benih ya. Yang menurut survei itu kendala terbesar yang dihadapi petani adalah kenaikan biaya produksi tersebut yang relatif tinggi gitu. Nah, survei juga menunjukkan bahwa 50,1% petani meminjam uang kepada individu. Wah, 50% petani itu meminjam uang kepada individu. Sedangkan 29,3% ke bank. Nah, sisanya ke lembaga keuangan lain seperti koperasi. Nah, jadi ada sistem pinjam uang untuk menanam atau bertani. Nah, ini menjadi kendala dalam meminjam uang dari bank, termasuk tidak memiliki agunan atau jaminan. Proses yang rumit dan suku bunga yang tinggi. Sebagai gambaran, suku bunga kredit bank perkreditan rakyat untuk sektor pertanian rata-rata mencapai 25,2% pada Desember 2023 ini misalkan ya, artikel ini dibuat. Ini membuat banyak petani kesulitan dalam berproduksi sehingga sebagian terjerat pinjaman ya, rentenir yang menawarkan bunga yang tinggi gitu. Para petani demikian tuh. Maka sejumlah petani bahkan terpaksa menjual lahannya, dijual lahannya dan beralih menjadi buruh. Masya Allah, sangat miris ya. Di sisi konsumen, nah tadi di sisi petaninya, di sisi konsumen daya beli masyarakat relatif lemah. Ini menurut perhitungan Bank Dunia,
40% penduduk Indonesia masih berada dalam kategori miskin. Jadi Bank Dunia ya, 40% ya kemarin ya. Angka ini jauh melampaui perhitungan pemerintah yang hanya mencapai 10%. Dengan standar yang lebih rendah, dalam kondisi seperti ini tata niaga pangan. Nah, tata niaga pangan itu adalah bagaimana jual beli pangan tidak sehat. Ya, para tengkulak ini atau pedagang dengan mudahnya memanipulasi harga ya dan melakukan penimbunan barang. Sementara itu, solusi yang diambil pemerintah untuk menekan harga adalah dengan menetapkan batas atas harga pangan agar penjual tidak menjual di atas harga tersebut. Ya. Nah, bagaimana cara pandang Islam? Nah, tentunya kalau kita lihat dari politik ekonomi negara yang berasaskan Islam, tentunya tujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan perumahan bagi seluruh masyarakat atau rakyatnya, sambil memberi kesempatan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Maka tujuan dari politik ekonomi syariah ya, maka diberikanlah pemenuhan dasar. Nah, pemenuhan dasar seperti pangan ini ya dan sandang dan perumahan ini ya, kemudian juga diberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Sedangkan kebutuhan pokoknya ini dijamin oleh negara gitu. Nah, oleh karena itu salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan itu adalah dengan memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat dapat terjangkau, baik melalui mekanisme pasar maupun melalui pemberian bantuan. Nah, agar kebutuhan tersebut dapat tersedia dan terjangkau, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini, ya, termasuk mendorong produksi, mengatur pasar agar beroperasi secara efisien dan tetap syariah, serta memberikan bantuan di luar kerangka pasar. Ya, nah ini ada dorongan, ya, dorongan produksi. Nah, bagaimana dengan dorongan produksi dalam Islam? Ya, dalam Islam ditekankan pentingnya produksi barang kebutuhan pokok secara efisien guna memastikan ada tersedianya ya yang memadai dan harga yang terjangkau. Maka pemerintah dapat memberikan insentif ya dan kebijakan yang mendukung produksi dan distribusi yang efisien gitu. Jadi dalam Islam itu ada dorongan memproduksi barang itu, memproduksi barang pokok itu supaya dipastikan harus ada dan terjangkau gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan cara biaya produksinya itu ya tidak ada yang namanya sewa lahan pertanian. Jadi di dalam Islam itu maka tidak diperbolehkan masyarakat itu ada namanya sewa lahan pertanian. Nah, ini memang secara rojih dilarang dalam syariah. Jadi sewa lahan pertanian ini di dalam kajian fikih Islam sejatinya memang tidak diperbolehkan. Nah, maka ini bagaimana kok tidak boleh sewa lahan? Maka alternatifnya diterapkan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Maka ada namanya bagi hasil. Tanah juga dijaga produktivitasnya dengan larangan atas pemiliknya menelantarkan tanah pertanian lebih dari 3 tahun. Ya, kalau lebih dari 3 tahun ini bisa negara juga bertanggung jawab dalam mendistribusikan tanah kepada mereka yang membutuhkan. Ini kalau lebih dari 3 tahun bisa diambil alih negara gitu tanah tersebut. Maka harus produktif terus. Kalau tidak punya uang maka ya tidak boleh disewa, tapi dengan cara bagi hasil gitu. Dan negara ini punya tanggung jawab untuk mendistribusikan tanah. Ingat, negara itu tidak hanya mendistribusikan jaminan, keterjangkauan harga, tapi bagaimana memberikan distribusi tanah kepada siapa? Kepada yang membutuhkan, gitu. Nah, ya dan mampu menggarap tanah. Nah, biaya modal untuk produksi seperti benih, pupuk, nah, ini juga sama dapat diperoleh dari mana? Dari negara. Dari negara yang disebut dengan Baitul Mal. Ya. Maka jika
Ini kalau misalkan petani tersebut mengalami kesulitan, ya, kesulitan. Nah, maka negara memberikan dukungan dan dorongan kepada petani untuk mengadopsi dan uh, mendor apa negara itu memberikan dukungan dan dorongan kepada petani untuk mengadopsi input pertanian terbaik. Nah, salah satunya adanya teknologi yang tertinggi. Agar apa? Hasil pertanian ditingkatkan produktivitasnya secara lebih efisien, tepat guna gitu. Ya. Maka pada masa daulah atau negara yang berbasis Islam, sektor pertanian diperhatikan dengan serius karena adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh negara kepada tiap-tiap penduduknya. Nah, sebagai contohnya di era Umar bin Khattab misalnya. Ya, ini dirangkum oleh Al-Harith tahun 2003 bahwa berbagai kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Pada masa Umar ini juga sama. Diterapkan ini untuk kebutuhan pokoknya. Bagaimana cara langkahnya? Maka wilayah-wilayah yang pernah difutuhat atau yang pernah ditaklukkan ya dalam bahasa itu sebenarnya dibuka oleh Islam, jadi kelola oleh penduduk asli tanpa pembagian kepada yang membuka atau yang melakukan futuhat. Ya, jadi tidak boleh tanah tersebut dikelola oleh yang membuka dakwah gitu ya melalui jihadnya tidak, tetapi diberikan kepada penduduk asli. Nah, ini dilakukan agar apa? Tanah tersebut produktif gitu. Nah, dan di tangan penduduk asli yang lebih memahami dan mampu mengembangkan lahan daripada pihak lain. Maka penduduk asli itulah dioptimalkan ya dibandingkan penduduk yang datang gitu. Nah, negara mengawasi kegiatan pertanian di wilayah yang ditaklukkan itu, Khalifah Umar mengirimkan petugas untuk mengukur luas tanah, menetapkan kharaj yang harus dibayar. Kharaj ini apa? Ini adalah pungutan atas tanah. Ya, yang harus dibayar kepada negara atau baitul mal namanya. Maka petugas pajak bertanggung jawab dalam menetapkan dan mengumpulkan kharaj yang kemudian disetorkan ke kas negara untuk digunakan kepentingan yang sah gitu. Negara juga melakukan berbagai proyek infrastruktur yang melayani sektor pertanian seperti penggalian sungai dan saluran irigasi, ya, pembangunan jembatan dan pembangunan bendungan gitu ya. Nah, negara juga mengalihkan sebagian tanah milik negara ya, dapat juga diberikan kepada sektor swasta atau individu. Nah, ya. Dan bernegosiasi dengan mereka mengenai pengelolaannya. Nah, sementara negara mendanai kegiatan tersebut, negara juga mendorong masyarakat menghidupkan tanah yang mati, ya, tidak produktif, dengan memberikan tanah kepada siapapun yang mampu, ya. Maka negara dapat memberikan tanah kepada yang mampu menghidupkan tanah atau ihyaul mawat. Nah, ini itu dengan dari sisi produktivitas ya, dorongan produktivitas. Bagaimana dengan pengawasan pasar gitu. Tadi yang pertama tadi ya. Yang kedua dengan melakukan pengawasan pasar. Nah, negara yang berbasis Islam ini memiliki struktur pemerintahan yang bertanggung jawab menegakkan keadilan dan melindungi hak publik. Jadi negara yang menerapkan hukum ekonomi syariah itu harus mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan keadilan yang diwakili oleh seorang kodi atau hakim. Namanya kodi muhtasib atau kodi hisbah. Jadi pasar-pasar itu diawasi oleh kodi hisbah. Tugasnya lembaga kodi hisbah ini apa? Mengawasi kegiatan publik termasuk pedagang dan pekerja. Ya, ini dipastikan mereka itu mematuhi, para pedagang tersebut mematuhi hukum Islam dan mencegah praktek penipuan ya dalam perdagangan dan pekerjaan mereka gitu ya. Mereka juga bertugas memberikan sanksi terhadap pelanggaran seperti penggunaan timbangan atau takaran yang merugikan masyarakat. Ya. Jadi Kodi Muhtasib berperan penting dalam menjaga keadilan dalam praktek perdagangan. Nah, ini mencegah kemungkaran. Ya. Termasuk larangan praktek yang diharamkan seperti riba, perjudian, dan jual beli dengan unsur goror, nah, ketidakpastian.
serta mencegah adanya persengkongkolan antara penjual dan pembeli untuk menaikkan harga dengan cara yang tidak jujur, ya, atau najasi. Nah, ya. Jadi muhtasib ini menjaga kestabilan masyarakat untuk melakukan praktek-praktek yang jujur, yang adil, ya, dan termasuklah mencegah juga gitu adanya persengkokolan antara penjual dan pembeli menaikkan harga dengan cara yang tidak jujur. Itu tidak bisa, tidak boleh, ya. Baik, lanjut. Kemudian yang selanjutnya, ya, ada larangan penimbunan barang atau intikar, ya. Praktik penimbunan barang kebutuhan pokok ini dilarang dalam Islam. Nah, penimbunan barang, ya, ya, karena dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar, gitu ya. Jadi, nah, kenaikan atau larangan penimbunan barang atau ihtikar ini, ya, praktek penimbunan barang kebutuhan pokok ini sangat dilarang di dalam Islam, ya, karena dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar, gitu ya. Penimbunan barang ini juga mengganggu keseimbangan pasokan dan permintaan, ya. Akibatnya harga menjadi tidak terjangkau bagi masyarakat. Nah, karena penimbunan barang akhirnya mahal, ya. Barang-barang di pasar akan menjadi mahal. Tidak terjangkau bagi masyarakat, ya. Menurut Ibnu Taimiyah, penimbunan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat merupakan kezaliman dan dilarang di dalam Islam. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan tidak ada yang menimbun kecuali orang yang bersalah, gitu. Maka penimbunan adalah orang yang sengaja membeli barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan, lalu ditahan. Nah, dan menjualnya dengan harga yang tinggi saat masyarakat ini sedang butuh-butuhnya, gitu. Ya, sangat membutuhkan. Nah, ini penguasa berhak memaksa penimbun menjual barang itu dengan harga yang semestinya ketika masyarakat membutuhkan. Nah, sebagai contoh, jika seorang itu punya stok makanan yang tidak dia butuhkan, sementara masyarakat dalam kelaparan, maka harus dipaksa menjual barangnya kepada masyarakat dengan harga yang wajar. Gitu. Kemudian larangan intervensi harga. Nah, kalau tadi penimbunan barang, kalau sekarang namanya intervensi harga atau tas'ir, ya, melakukan tas'ir. Dalam Islam, ya, pemerintah itu tidak boleh mematok harga. Nah, harga ditentukan oleh, ya, bagaimana mekanisme pasar yang sehat, ya, tanpa ada pembatasan harga. Baik batas bawah untuk menjaga agar tidak jatuh sehingga merugikan produsen, maupun batas atas untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu mahal. Nah, larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Ia berkata, harga melonjak pada masa Rasulullah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menetapkan harga? Rasulullah kemudian menjawab, sungguh Allah lah yang maha menahan dan memberi rezeki dan yang maha memberi harga. Aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun menuntut aku tentang kezaliman dalam darah dan harta. Gitu. Ya. Namun, ya, Kodi Hizbah dapat memaksa pedagang melakukan muamalah dengan harga yang semestinya dan mencegah mereka dari mengambil kelebihan atas nilai yang semestinya. Bahkan hal itu wajib dilakukan. Gitu. Nah, bentuk penetapan harga yang juga dilarang adalah kesepakatan beberapa pihak penjual untuk tidak menjual barang. Gitu. Ya. Jadi penjual-penjual itu bersepakat untuk tidak menjual barang dan jasa untuk menjual pada harga tertentu atau sebaliknya. Nah, pembeli bersepakat untuk tidak membeli kecuali harga yang mereka sepakati. Nah, berarti kan ini ada konspirasi, gitu kan. Bagaimana tidak menjual barang, ya, pada harga tertentu. Ya, atau pembeli sepakat tidak membeli kecuali harga yang mereka sepakati. Nah, ini akan tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya, ya, kalau tadi mematok harga, ini bagaimana larangan pemberian harga yang tidak wajar. Nah, ini nggak wajar, ya, namanya goben fahis.
Nah, ini disebut dengan praktek yang merugikan, ya, merugikan konsumen maupun terlalu rendah yang dapat merugikan pedagang lainnya. Nah, menurut Ghazal tahun 2010, ya, Goban fahisi adalah kondisi saat kompensasi harga, ya, maupun upah, gitu. Ini berada di luar estimasi para penilai. Jika para pedagang yang memahami pasar menilai harga suatu barang dagangan dengan 40 dinar, sementara yang lain nilainya 30 dinar, dan yang lain lagi 50 dinar, maka apapun di luar rentang penilaian 30 hingga 50 dinar adalah goban fahisi atau kerugian besar. Atau disebut dengan jual rugi, ya. Nah, ini jual rugi seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah, ini jadi misalkan di antara 30 sampai 50 ini jadi goben adalah memakan harta orang lain dengan cara batil karena tidak mendapatkan harta yang diambil dari dirinya dengan cara yang benar. Ya. Dari konteks perdagangan, barang-barang komoditas seperti makanan, para pedagang tidak boleh menjual dengan harga yang tidak wajar. Gitu, ya. Baik itu lebih tinggi maupun lebih rendah, gitu. Nah, larangan penipuan atau tadlis. Ya, ini juga sama. Penipuan dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk industri makanan seperti roti, ya, industri pakaian, penenun dan penjahit, serta industri lainnya. Nah, contoh penipuan dalam perdagangan pangan, sebagaimana yang ditemui oleh Nabi SAW adalah ketika menyembunyikan cacat dan menipu barang dagangan sehingga barang yang dijual terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Ya, pada waktu itu adalah kasus kurma, kurma basah dan kurma kering. Nah, sedangkan yang di atas itu kurma yang kering, padahal di bawahnya itu kurma yang basah dan ya sudah tidak layak makan. Nah, ini seperti ini adalah penipuan, pengkhianatan dan penyembunyian cacat dalam produksi dan perdagangan yang harus dicegah, gitu. Nah, kemudian akses informasi pasar. Nah, ini juga sama. Tidak boleh di dalam praktik perdagangan tersebut adalah pembeli barang menutup akses, ya, para pembeli barang menutup akses informasi harga pasar yang sebenarnya kepada para petani atau produsen. Jadi pembeli di kepada petani, ini petani tidak boleh tidak diizinkan untuk mengakses harga. Nah, ini bahaya, ya. Hal tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, menjemput barang dagangan sebelum tiba di pasar. Ini karena di dalamnya terdapat unsur menipu penjual. Ya. Izin ke atas pengen ngambil kokoana dari tadi. Ya.
Ya, ini jadi larangan dalam penghalangan informasi ini akibatnya adalah para penjual atau para petani ini tidak mendapatkan harga yang sebenarnya, bahkan di bawah harga pasar gitu ya. Nah, ini Nabi SAW memberikan hak hiar untuk atau pilihan ya untuk membatalkan atau meneruskan jual beli. Maka para penjual jika barang tersebut telah tiba di pasar gitu. Nah, berdasarkan hal itu dapat pula dipahami bahwa negara perlu menyediakan informasi yang valid ya, yang benar yang mengenai suatu bahan ya, harga barang ya. Ini supaya tidak ada praktek kecurangan atau penipuan dalam harga ya. Dan harga yang terjual adalah harga yang sesuai atau bahkan terjadi lonjakan harga ya, akibatnya nanti akan adanya kekurangan pasokan. Nah, Pak, selain itu negara juga memberikan jaminan dengan cara adalah memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, pada masa Kekhalifan Umar bin Khattab terjadi paceklik. Saat itu hujan itu tidak turun sehingga penghasilan sektor pertanian menyusut dan penduduk kekurangan pangan. Ya. Sebagian penduduk pedalaman mengungsi ke Madinah. Gitu. Khalifah Umar memerintahkan untuk menghitung jumlah penduduk pedalaman atau ya masyarakat yang di gurun, yang di Baduy gitu kan ya, yang mengungsi ke Madinah serta yang tidak bisa mengungsi dan tetap di perkampungan mereka. Ya, jumlah pengungsi pada waktu itu 10.000 orang dan tidak bisa mengungsi 50.000 orang. Ini karena kelaparan. Khalifah Umar kemudian mengeluarkan harta-harta Baitul Mal untuk mengurusi mereka. Mereka kemudian diberi makanan dan lauk secara reguler selama masa paceklik tersebut. Dikasih bantuan. Penduduk yang tidak mengungsi dikirimi kebutuhan mereka, seperti tepung, selimut, dan unta-unta yang disembelih untuk diambil daging dan lemaknya. Umar radhiyallahu an mengirim kepada setiap kaum apa yang mereka butuhkan secara teratur. Ya. Salah seorang Bani Nasr berkata tentang Khalifah Umar, dia mengirim kepada kaumku apa yang mereka butuhkan setiap bulan, gitu ya. Nah, kemudian peningkatan pasokan. Maka negara atau pemerintah itu menjamin ketersediaan barang dan keterjangkauan harga menjadi salah satu cara menjaga agar harga pangan tetap terjangkau. Nah, dalam kondisi produksi dalam negeri tidak mampu mencukupi permintaan dalam negeri yang berdampak pada mahalnya harga, gitu. Nah, maka pemerintah melakukan pengadaan dari wilayah atau negara lain untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi ada bantuan dari wilayah lain, gitu. Saling memberikan bantuan dari wilayah antar wilayah, gitu. Akibat paceklik yang seperti yang dilakukan oleh pada masa Umar bin Khattab. Ini disebutkan oleh pada waktu itu. Nah, ini ada ya. Khalifah Umar kemudian menulis ya kepada para gubernurnya untuk memintai pertolongan. Yang pertama kali datang itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dengan 4.000 unta bermuatan makanan. Khalifah Umar memerintahkan untuk membagikan makanan itu kepada para penduduk sekitar Madinah. Setelah membagi semuanya, Abu Ubaidah kembali ke tugasnya, kemudian orang-orang berdatangan dengan pasokan makanan dan penduduk Hijaz menjadi berkecukupan.
Begitu juga Amr bin Al-As memperbaiki jalur laut atau Kulzum, Laut Merah, dan mengirimkan makanan melalui jalur itu ke Madinah. Harga makanan di Madinah menjadi sama dengan harga di Mesir. Ya, maka itulah bagaimana aturan Islam dan praktik-praktik yang pernah diterapkan di negara yang berbasiskan Islam atau khilafah Islam pada waktu itu ya. Nah, begitu juga dengan nanti ya, kita bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat supaya tujuan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, namun juga untuk mencapai ridho Allah melalui penerapan Islam yang menyeluruh. Ya, ya demikian sahabat semua, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Islam menjamin ketersediaannya pangan. Ya, ini sudah terjawab. Ya, ini dalam perspektif ilmu atau fikih Islam dan juga bagaimana Islam mampu menjawab adanya ketersediaan pangan gitu tanpa harus adanya impor dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.